Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan ini, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Semoga pagi ini semuanya diberikan kesehatan agar presentasi kali ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Kami kelompok 8 akan membahas materi mengenai manajemen peserta didik, yang di dalamnya terbagi lagi menjadi dua bahasan, yaitu konsep dasar manajemen peserta didik dan juga ruang lingkup manajemen peserta didik. Saya Santi Septiani dengan NIM 2102144 selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Hafid Rizky dengan NIM 2100218, Firda Wadatul Anifah dengan NIM 2100124, Amelia Destiani Pratiwi dengan NIM 2102347. Tanpa membuang waktu lagi, saya persilahkan kepada para presentator untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar manajemen peserta didik. Nah, dalam konsep dasar manajemen peserta didik itu juga terbagi lagi ke dalam 3 bahasan, yaitu apa itu manajemen, kemudian apa itu peserta didik, dan yang terakhir, apa itu manajemen peserta didik. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kemudian digabung menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani. Istilah manajemen itu sudah populer dalam kehidupan organisasi. Nah, dalam makna yang sederhananya, manajemen itu diartikan sebagai pengelolaan atau suatu proses kegiatan menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, manajemen dalam arti luas merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen dalam arti sempit yaitu manajemen sekolah, yang meliputi perencanaan program sekolah, pelaksanaan program sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, pengawasan atau evaluasi, dan juga sistem informasi sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu upaya pengaturan atau pemanfaatan sumber daya yang dilakukan atas daya aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk memperoleh hasil sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkannya. Yang kedua yaitu pengertian peserta didik. Ali Imron menyatakan bahwa peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang kemudian diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berupaya dalam rangka mengembangkan diri melalui proses pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan masyarakat yang terdaftar pada lembaga pendidikan yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan tertentu untuk menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, peserta didik ini dapat ditinjau dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan pedagogis, pendekatan psikologis, dan pendekatan sosial. Pendekatan pedagogis itu pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai unsur penting yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu. Sedangkan pendekatan psikologis itu, peserta didik adalah suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Nah, peserta didik itu memiliki berbagai potensi manusiawi, seperti bakat, minat, kebutuhan, sosial emosional personal, dan juga kemampuan jasmaniahnya. Dan yang ketiga yaitu pendidikan sosial, di mana peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu pengertian manajemen peserta didik. Nah, secara sederhananya dapat diartikan sebagai suatu pengaturan atau penataan terhadap suatu kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, dimulai dari peserta didik itu masuk sampai pada peserta didik itu keluar dari suatu lembaga pendidikan tertentu atau sekolah tertentu. Nah, hal ini itu sesuai dengan tujuan dari manajemen peserta didik sendiri, yaitu untuk mengatur kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta tujuan pendidikan yang diinginkannya itu dapat tercapai secara optimal. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Langsung saja kita simak penjelasannya.
Baik, terima kasih. Di sini saya Hafid Rizky akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup dari manajemen peserta didik. Yang pertama ada perencanaan. Aktivitas awal yang dilakukan oleh peserta didik sebelum mereka memasuki sekolah adalah melakukan perencanaan atau melakukan sebuah planning. Nah, dalam hal ini peserta didik harus menentukan aktivitas apa saja yang akan mereka lakukan sebelum mereka memasuki sekolah, selama mereka di sekolah, dan hal apa yang akan mereka lakukan setelah mereka lulus dari sekolah tersebut. Yang kedua ada penerimaan. Penerimaan adalah proses di mana peserta didik mencari dan menentukan sekolah mana yang akan ia masuki atau yang akan ia tuju. Sekolah harus memperhatikan prosedur, sistem, kemudian kriteria penerimaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga ada orientasi atau masa pengenalan. Masa orientasi adalah pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik. Nah, hal ini biasanya dilakukan pada awal peserta didik masuk ke sekolah tersebut. Yang keempat ada pengaturan kegiatan pembelajaran peserta didik. Kegiatan pembelajaran peserta didik merupakan pemberdayaan peserta didik yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik melalui kegiatan interaksi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu, pihak sekolah atau lembaga yang ingin melakukan peningkatan terhadap kualitas pendidikan atau kualitas lulusannya, maka dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang bermutu. Kegiatan pembelajaran yang bermutu tersebut akan terwujud manakala dilakukan yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pelaksanaan, yang keempat, pengawasan, dan yang kelima adalah evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada pengaturan kehadiran peserta didik. Nah, kehadiran peserta didik di sekolah merupakan kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik maupun mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Nah, adapun penyebab dari ketidakhadiran peserta didik, yang pertama yaitu bisa disebabkan karena faktor keluarga, lalu yang kedua bisa disebabkan karena peserta didik itu sendiri, lalu yang ketiga bisa disebabkan karena faktor sekolah, dan yang terakhir bisa disebabkan karena faktor masyarakat. Adapun jenis-jenis dari ketidakhadiran peserta didik, nah yang pertama yaitu ada ketidakhadiran tanpa memberi izin atau membolos, lalu yang kedua ada ketidakhadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat, lalu yang terakhir ada ketidakhadiran dengan memberikan izin. Adapun usaha atau upaya dalam peningkatan kehadiran peserta didik. Nah, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus. Upaya secara massal untuk meningkatkan peserta didik dapat dilakukan dengan memperlihatkan sumber-sumber penyebab dari ketidakhadiran peserta didik itu sendiri. Misalnya seperti perbaikan lingkungan rumah, perbaikan lingkungan sekolah, perbaikan diri dari peserta didik, dan perbaikan lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu ada pengaturan kedisiplinan peserta didik. Nah, disiplin peserta didik ini merupakan suatu keadaan tertib dan juga teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, adapun beberapa jenis disiplin menurut Ali Imron, yang pertama yaitu disiplin dalam perspektif otoritarian. Peserta didik di sekolah dikatakan mempunyai disiplin tinggi manakala mereka mau duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. Nah, lalu yang kedua ada disiplin dalam perspektif permisif. Nah, menurut disiplin ini peserta didik harus diberikan kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas maupun di sekolah. Lalu yang ketiga ada disiplin dalam perspektif kebebasan yang terkendali. Nah, menurut konsep kebebasan ini peserta didik memang diberikan kebebasan asalkan yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kebebasan yang sudah diberikan. Adapun faktor yang mempengaruhi kedisiplinan peserta didik, yang pertama itu ada faktor keteladanan, lalu yang kedua ada faktor kewibawaan, lalu yang ketiga ada hukuman, dan yang terakhir ada lingkungan.
Lalu berikutnya ada teknik untuk pembinaan pendisiplinan peserta didik. Yang pertama yaitu ada teknik eksternal yang dimana merupakan suatu teknik dimana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Lalu yang kedua ada teknik internal, yang teknik ini mengupayakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri mereka sendiri. Lalu yang terakhir ada teknik kooperatif, yang dimana teknik ini antara pendidik dan peserta didik itu harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan kedisiplinan. Lalu berikutnya ada pengaturan pengelompokan peserta didik. Nah, pengelompokan peserta didik ini merupakan kegiatan pengklasifikasian berdasarkan dengan karakteristik tertentu yang bertujuan agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama. Adapun beberapa jenis pengelompokan peserta didik, yang pertama yaitu the non-grade elementary school, yaitu sistem pengelompokan sekolah dasar tanpa tingkat. Lalu yang kedua ada multi-grade and multi-age grouping, yaitu pengelompokan yang multi-tingkat dan multi-usia. Lalu yang ketiga ada the dual progress plan grouping, yaitu sistem pengelompokan kemajuan rangkap. Lalu yang keempat yaitu ada self-contained classroom, yaitu penempatan sekelompok peserta didik pada seorang guru. Yang kelima ada team teaching, yaitu suatu pengelompokan yang di dalamnya ada sekelompok peserta didik yang dibelajarkan oleh guru secara tim. Lalu yang keenam ada departementalisasi, yaitu suatu sistem pengelompokan peserta didik yang di dalamnya guru hanya mengkhususkan pada mata pelajaran tertentu saja. Lalu yang terakhir ada ability grouping, yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, Al Imran membedakan pengelompokan peserta didik pada dua jenis. Yang pertama yaitu pengelompokan atas fungsi integrasi, yang dimana pengelompokan ini didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Lalu yang kedua ada pengelompokan atas fungsi perbedaan, yang dimana diaksentuasikan pada perbedaan individual peserta didik. Lalu selanjutnya ada pengaturan sistem tingkat. Nah, sistem tingkat ini merupakan suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan suatu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kriteria itu mengacu kepada prestasi akademik dan prestasi lainnya, sedangkan waktu mengacu kepada berapa lama peserta didik berada di tingkat tertentu. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar peserta didik dapat naik ke tingkat selanjutnya yaitu prestasi yang bersangkutan. Nah, apakah prestasi yang dicapai oleh peserta didik pada tingkat sebelumnya itu memungkinkan mereka untuk dapat belajar dengan baik pada tingkat selanjutnya. Lalu yang kedua ada waktu kenaikan tingkat. Nah, jika masa kenaikan tingkat belum datang, maka yang bersangkutan tidak mungkin untuk dinaikkan sendiri. Lalu yang terakhir ada persyaratan administratif sekolah. Contohnya seperti kecukupan hadir peserta didik dalam pelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Baik, sekian materi dari saya. Penjelasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pengaturan organisasi peserta didik. Merupakan seluruh proses pengelompokan sumber daya berupa orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang. Sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, adapun contoh dari pengaturan organisasi peserta didik ini adalah kegiatan pembinaan terhadap OSIS diberikan oleh guru pembina, kepala sekolah, dan juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, baik dilakukan secara teori maupun praktek. Nah, materi yang diberikan tersebut diantaranya adalah pembinaan berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik merupakan proses yang dilakukan terhadap peserta didik agar menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun layanan-layanan khusus dalam pengembangan terhadap peserta didik yang pertama yaitu layanan bimbingan konseling diberikan oleh konselor kepada peserta didik agar peserta didik mencapai kemandirian. Yang kedua yaitu layanan kesehatan. Contoh layanan kesehatan di sekolah diantaranya yaitu UKS yang memiliki tujuan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan membentuk perilaku masyarakat sekolah yang sehat dan juga mandiri. Yang ketiga yaitu layanan perpustakaan.
Tujuan dari layanan perpustakaan ini adalah mengimplementasikan, mengembangkan, serta mendukung program-program sekolah. Yang keempat yaitu layanan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar kelas dan juga di luar jam mata pelajaran untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kelima adalah layanan transportasi. Layanan transportasi ini layanan yang diberikan oleh sekolah berupa angkutan untuk peserta didik dan juga staf sekolah. Selanjutnya yaitu evaluasi, merupakan suatu proses menentukan nilai peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi penilaian hasil belajar oleh pendidik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu formatif. Fungsi formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu sumatif, yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Tahapan-tahapan dalam melakukan evaluasi pembelajaran peserta didik diantaranya perencanaan kegiatan evaluasi pembelajaran, pengorganisasian kegiatan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran, pengawasan kegiatan evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir evaluasi kegiatan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi terhadap kegiatan evaluasi pembelajaran ini kegiatannya dilakukan untuk yang pertama melihat sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis berbagai permasalahan yang ada yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran tersebut untuk nantinya ditemukan solusi pemecahan masalah. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Yang terakhir adalah pengaturan mutasi peserta didik dan dropout. Mutasi peserta didik dapat diartikan sebagai perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Nah, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu mutasi eksternal yang merupakan perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain. Nah, perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, perpindahan ini harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik, latar belakang orang tua, serta sekolah yang akan ditempati. Yang kedua yaitu mutasi eksternal, di mana perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah atau yang dikenal dengan istilah kenaikan kelas. Nah, dalam hal ini kenaikan kelas peserta didik yang dapat menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan, maka kepadanya berhak untuk naik ke kelas berikutnya. Selanjutnya yaitu dropout. Dropout merupakan keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Nah, dropout ini perlu dicegah. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan tidak bisa dilaksanakan oleh sekolah saja, tetapi perlu kerjasama antara lingkungan lain seperti keluarga dan masyarakat. Pemerintah juga perlu mengupayakan bagaimana agar dropout ini dapat ditekankan. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para presentator yang sudah menjelaskan materinya, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan juga tanya jawab. Nah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada pada presentasi kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.